Misi Indonesia bukan sekadar Piala Dunia saja, tetapi melangkaui itu. Ada projek-projek Menyalah Harimau Melaya dan Timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda ni weh? Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor harimau di bawah Peter Klemovski. Untuk Timnas Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia. Sekali lagi, tahniah dan selamat Harimau Melaya serta Timnas Indonesia. Respect. Jadi guys, saya sangat gembira ya. Walaupun saya ni dari Malaysia, tetapi melihat pada penampilan Timnas Indonesia, saya sangat berpuas hati atas penampilan mereka. Akhirnya maruah Indonesia telah dapat diangkat kembali setelah dibuli ya oleh Bahrain sebelum ini, apabila diremehkan Indonesia itu dengan menggunakan wasit, dengan menambah masa yang lebih. Dan lihat bagaimana sambutan orang Indonesia terhadap pemain Bahrain. Mereka sangat welcome ya. Disediakan bus yang bagus dari bandara sampai ke hotel, diiringi oleh pengawal keselamatan. Jadi selamat itu pemain-pemain Bahrain sebenarnya. Seperti mana kalau kita lihat sebelum ini dikatakan Indonesia ini adalah negara tidak selamat. Jadi mereka sampai ingin membawa perlawanan itu bermain di luar daripada Indonesia. Jadi tidak fair lah begitu kan. Apa dia kena buat? Kena skor lebih banyak daripada Nepal. Kemenangan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola asal Malaysia. Dalam komentarnya, seorang pengamat sepak bola ternama di Malaysia menyatakan rasa takjubnya atas performa Indonesia. Indonesia tampil lebih meyakinkan dan lebih kuat dibandingkan dengan Malaysia, yang pada saat yang sama hanya berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Nepal dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia. Indonesia memang luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan Bahrain, tim yang dikenal cukup kuat di kawasan Timur Tengah. Sedangkan Malaysia, meski menang 2-0 atas Nepal, saya rasa Indonesia menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik. Ini adalah sebuah pencapaian besar bagi Indonesia, dan juga mengungkapkan bahwa Indonesia kini mulai menjadi ancaman serius bagi tim-tim kuat di Asia. Indonesia semakin menunjukkan kedewasaan dalam permainan mereka, dan ini memberi sinyal bahwa mereka siap bersaing di level yang lebih tinggi. Kemenangan mereka atas Bahrain adalah bukti nyata kemajuan pesat yang mereka capai. Tambahnya, sementara itu, Timnas Malaysia tetap menikmati kemenangan mereka atas Nepal meski masih banyak yang harus diperbaiki. Kami tentu senang dengan kemenangan, tetapi jika kami ingin bersaing di level yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh Indonesia, Malaysia harus meningkatkan kualitas permainan dan memperbaiki konsistensi, ujar pelatih Timnas Malaysia. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia. Sementara Malaysia diharapkan bisa terus berkembang untuk menanggapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Meski sama-sama raih kemenangan di FIFA Matchday, namun nasib Timnas Indonesia dan Malaysia alami perbedaan yang cukup jauh. Dalam pertandingan teranyarnya, Timnas Indonesia berhasil raih kemenangan dramatis saat menjamu Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2026, malam WIB, skuad Garuda berhasil menang tipis 1-0. Gol tunggal Timnas Indonesia di pertandingan ini dicetak lewat sontekan Ula Romeni usai memaksimalkan umpan Marcelino Ferdinand pada menit 24. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia bertengger di urutan 4 klasemen grup C lewat torehan 9 poin. Skuad Garuda kini berjarak 4 poin dari Australia yang berada di posisi 2 atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Malaysia yang juga menjalani FIFA Matchday bulan ini turut raih kemenangan ketika menghadapi Nepal. Bertanding di Sultan Ibrahim Stadium pada Matchday perdana kualifikasi Piala Asia 2027, skuad Harimau Malaya menang telak 2-0.
Masing-masing gol Malaysia di laga ini dicetak oleh Hector Hevel menit 29 serta Lavere Corbino menit 70. Meski sama-sama menang, namun nasib yang berbeda dirasakan timnas Indonesia dan Malaysia khususnya di perolehan poin FIFA. Menurut perhitungan dari laman football-ranking.com, disebutkan bahwa timnas Indonesia mendapat tambahan pukul 16.58 poin setelah laga semalam. Tambahan angka tersebut membawa timnas Indonesia melejit di ranking FIFA. Dari yang awalnya urutan 127, kini naik ke posisi 123. Gol satu-satunya dalam pertandingan tersebut dicetak oleh striker andalan baru Indonesia, Romeni, yang menjadi pahlawan bagi timnas Garuda. Kemenangan ini tidak hanya disambut dengan sukacita oleh para pendukung Indonesia, tetapi juga menarik perhatian pengamat sepak bola di kawasan ASEAN, khususnya Malaysia. Seorang pengamat sepak bola asal Malaysia menyebut timnas Indonesia sebagai King ASEAN setelah sukses menaklukkan Bahrain, yang merupakan salah satu tim kuat di kawasan Timur Tengah. Pengamat ini menyampaikan, Indonesia telah menunjukkan performa yang luar biasa. Kemenangan mereka atas Bahrain adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat. Tidak hanya itu, Indonesia kini menjadi tim yang sangat dihormati di ASEAN. Pengamat tersebut juga mengingatkan bahwa Malaysia harus belajar dari kesuksesan Indonesia. Malaysia perlu memperbaiki permainan dan mencari inspirasi dari apa yang telah dicapai Indonesia. Keberhasilan mereka adalah hasil dari pembinaan yang baik, kerja keras, dan strategi yang tepat. Tambahnya, dengan kemenangan ini, Indonesia semakin memperlihatkan potensi besar mereka di level internasional dan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi kekuatan dominan di kawasan ASEAN, tetapi juga dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Timnas Indonesia kini semakin memperkokoh untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti.